Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kita masih melanjutkan serial pembahasan dari Haqibah Fiqh Siyam wa Asrarihi ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Serial pembahasan fikih puasa dalam bentuk tasjir atau bagan dan juga hikmah-hikmah di dalamnya sesuai dengan kaidah mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah taala. Dan pembahasan kali ini kita memulai dari pembahasan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Maka di sini ada beberapa hal yang dia tidak masuk dalam kategori pembatal puasa, yang kemungkinan sebagian orang mengira dia adalah pembatal puasa. Maka di sini beliau menyampaikan mala yuftir, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama beliau menyampaikan tadzawwuqut ta'am, mencicip makanan. Maka mencicip makanan tidaklah membatalkan puasa jika makanan tersebut diletakkan pada lidahnya, kemudian setelah tahu rasanya, makanan tersebut dimuntahkan atau dilepehkan. Namun apabila kalau makanan itu sampai ditelan secara sengaja, tentu ini membatalkan puasa. Tapi kalau hanya mencicip di ujung lidah kemudian makanannya itu dilepeh, maka dia tidak sampai membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang kedua yang tidak termasuk membatal puasa adalah syammur rawaihil atriyah, yaitu membau atau mencium bau dari wangian. Maka ini juga tidak membatalkan puasa karena dia bukanlah ain tapi athar. Ya, dia bukanlah ain tapi athar. Sedangkan dalam kaidah fikih puasa yang membatalkan adalah setiap ain yang masuk, bukan setiap athar. Kemudian yang ketiga adalah at-tabarru'u biddam, donor darah. Tabarru' biddam itu adalah donor darah. Ya. Maka donor darah ini tidaklah membatalkan puasa. Sebagaimana para ulama yang terdahulu, ulama klasik menyampaikan orang yang melakukan hijamah ataupun melakukan fasdu itu tidak membatalkan puasa. Maka bisa dikiaskan pada hari ini orang yang donor darah, ya, orang yang donor darah. Maka kalau ada orang yang donor darah di tengah bulan puasa, maka tidak batal puasanya. Namun kendati demikian, hendaknya tidak melakukan ketika sedang berpuasa karena hal tersebut bisa melemahkan dirinya. Kemudian yang keempat adalah akhdudam litahlil, mengambil darah untuk urusan laboratorium, ya, untuk dicek, ya, jadi mengambil darah untuk pengecekan, ya, maka ini juga tidak membatalkan puasa, Taib. Kemudian di sini musannif rahimahullah taala, musannif hafizahullah taala, beliau melanjutkan dengan pembahasan masail muta'alliqah bisaum, beberapa masalah-masalah yang berhubungan dengan puasa. Beliau membahas di sini di bawahnya ada dawa'u man'il haid, obat penunda haid lil mar'ah, bagi wanita. Maka di sini beliau ingin membahas tentang obat penunda haid bagi wanita ketika ingin menjalankan puasa, ya, supaya dia selama bulan puasa tidak haid dan bisa terus melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh tanpa ada yang bolong karena sebab haid. Maka ini bagaimana dalam pandangan kacamata fikih? Maka di sini beliau membahas 2 pembahasan. Yang pertama, hukmu isti'malihi, hukum pemakaian obat penunda haid bagi wanita. Maka di sini beliau menyampaikan jaizun, hukumnya boleh. Hukumnya boleh menggunakan obat penunda haid bagi wanita saat bulan Ramadan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, supaya dia tidak perlu mengqadha nantinya karena dia tidak perlu ada haid. Kemudian pembahasan yang kedua, hukmu saumiha bidzalika,
Bagaimana kalau misalkan penggunaannya boleh, bagaimana dengan hukum puasanya ketika dia memakai obat tersebut? Maka di bawahnya disebutkan sahihun, puasanya juga dianggap sah. Jadi tidak ada masalah sama sekali dalam penggunaan obat penunda haid bagi wanita. Baik. Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan atau pokok bahasan pertama tentang hukum-hukum puasa. Pembahasan yang berikutnya, al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah tentang asrarus siyam wa ma yata'allaqu bihi. Ya, beberapa hikmah atau rahasia-rahasia dalam puasa dan hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Ini adalah pembahasan yang kedua karena Hakibah ini, paket belajar ini membahas fikih puasa dari segi hukum dan juga dari segi hikmahnya. Maka di sini pembahasan yang pertama, beliau menyampaikan asrarus shaum. Ya, hikmah-hikmah dari puasa. Ya, asrar berasal dari kata sir. Sir maknanya rahasia. Rahasia di sini bisa juga kita artikan hikmah. Kandungan yang tersembunyi di balik puasa itu. Maka disebutkan di sini pembahasannya fadlus shaumi wa ahluhu. Au fadlus shaumi wa ahlihi. Keutamaan puasa dan orang yang ahli puasa. Maka puasa itu sendiri dan juga orang yang senang melakukan puasa memiliki keutamaan-keutamaan. Disebutkan di sini yang pertama nisbatuhu lillahi ta'ala min baini sairil arkan. Puasa itu dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan rukun-rukun ibadah yang lainnya. Karena dalam hadis qudsi ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana Allah menyampaikan ya illa saum ya fa innahu li wa ana ajzi bihi ya. Bahwasanya seluruh ibadah ya itu adalah diberikan pahala dengan satu ukuran kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya puasa itu untukku. Maka ini adalah penisbatan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penisbatan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Kemudian hikmah yang kedua yang sampingnya li ahlihi babu rayyan. Bagi orang yang suka berpuasa, maka dia mendapatkan babur rayyan, pintu ar-rayyan, khasun bihim, yang khusus atau khasin bihim, yang khusus bagi orang yang berpuasa saja. Sebagaimana dalam hadis disebutkan fil jannati bab ya yuqalu lahu babur rayyan la yadkhulu al jannata minhu illa as-shaimun. Di dalam surga itu ada satu pintu namanya pintu rayyan, yang mana tidaklah memasuki surga melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka ini keutamaan yang besar ketika orang yang berpuasa mendapatkan kemuliaan memasuki surga melalui pintu khusus. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari puasa dan orang yang berpuasa, jazauhum jazaus sabirin. Balasan orang yang berpuasa itu adalah seperti balasannya orang yang sabar. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang bersabar itu jazanya atau balasannya adalah bighairi hisab, tanpa ada batasan. Jadi Allah bisa melipat gandakan beribu, beratus, berjuta kali lipat pahalanya tergantung kualitas dari kesabarannya. Maka sebagaimana sabar itu pahalanya tidak terbatas, demikian pula puasa pahalanya tidak terbatas. Karena Allah menyampaikan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah yang langsung membalasnya, tidak ada batasan tertentu, maka Allah bisa jadi menggandakan beribu-ribu kali lipat. Jadi maknanya jazaum jazaus sabirin, maknanya adalah jazaus shaum bighairi hisab. Balasan orang yang berpuasa adalah tanpa ada batasannya. Sangat-sangat terbuka kemungkinan untuk berlipat ganda. Kemudian yang keempat adalah ahluhu mau'uduna. Orang yang berpuasa dijanjikan biliqaillah, untuk bertemu Allah fi jazai saumihim,
dalam balasan dari puasa mereka. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, lisaimi farhatan farha inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwasanya orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia tidak berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah adalah satu kemuliaan, satu keistimewaan yang luar biasa yang tidak bisa didapatkan sembarangan orang. Tidak bisa didapatkan sembarangan orang. Baik. Kemudian yang kelima, adalah idzaun lirruh wa muslihun laha. Puasa itu adalah makanan bagi rohani manusia dan yang memperbaiki rohani manusia. Maka puasa ini memberikan efek dampak, bisa memberikan tenaga ataupun spirit dalam jiwa manusia, dalam keimanan manusia, dalam rohani manusia, juga memperbaiki. Karena ketika puasa banyak hal yang biasanya dapat dia lakukan namun dilatih untuk tidak melakukan. Ya, maka pelatihan semacam ini tujuannya, fungsinya adalah untuk memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya untuk bisa mengekang hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu itu adalah senjata yang paling besar dimiliki oleh syaitan untuk menggoda manusia. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tahrun li'aduwillah asyaitan. Puasa itu bisa menekan musuh Allah, yaitu syaitan. Sebagaimana dalam dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika bulan Ramadan datang, maka sulsilatis syaitin, atau dalam riwayat lain sufidatis syaitin. Di setan-setan itu terbelenggu ketika bulan Ramadan. Ya, maka dengan puasa setan terbelenggu. Dan Al-Imam Al-Izzi bin Abdussalam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Fawaidus Shaum, beliau menyampaikan termasuk faedah dari puasa adalah bisa menekan setan yang ada di dalam tubuh, yang mana setan itu mengalir dengan aliran darah. Karena ketika orang berpuasa, aliran darah akan menyempit. Maka dengan menyempitnya aliran darah, maka setan juga akan ikut tersempit jalannya. Yaitu yang disampaikan oleh Imam Al-Izzi bin Abdussalam. Ya, karena sebagaimana kita ketahui dalam hadis disebutkan fa inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam, bahwasanya syaitan itu mengalir di dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang darajatus shaum, derajat puasa. Maka puasa memiliki 3 derajat. Semakin tinggi derajatnya, maka semakin bagus ya efek yang ditimbulkan dari puasa tersebut. Maka yang pertama beliau menyampaikan darajatus shaum, derajat puasa. Derajat yang paling bawah adalah shaumul umum, puasa umum, puasa yang sifatnya semua orang bisa. Nah, bagaimana puasa umum ini? Yaitu al-imtina'u, menahan diri an syahwatil batni wal farji, dari godaan perut dan juga godaan kemaluan. Maksudnya ya tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hubungan suami istri. Ya, hanya itu saja. Itu puasa umum. Ya, maka ini derajat yang pertama atau derajat yang bawah. Derajat di atasnya berikutnya adalah shaumul khusus, puasanya atau puasa khusus. Ya. Bagaimana puasa khusus? Di sini ada 2 gambaran. Yang pertama adalah kafus sairil jawarih, ya, menahan tubuh, ya, menahan anggota tubuh dari al-atham, dosa. Menahan seluruh anggota tubuh dari dosa, perbuatan dosa. Maka ketika dia berpuasa, lisannya juga ikut puasa, tangannya juga ikut puasa, kakinya juga ikut puasa. Tidak melakukan ghibah, tidak menyakiti dengan tangannya, tidak menyakiti atau tidak melangkah ke tempat maksiat dengan kakinya. Matanya ikut berpuasa. Ini puasanya orang yang khusus. Dan juga menahan tubuhnya, menahan anggota tubuhnya dari kullu ma yuzammu wa yukrahu, dari setiap hal yang sifatnya tercela dan
dibenci meskipun dia bukan sampai derajat haram. Ya, bukan sampai derajat haram. Maka ini puasanya khusus. Ya, jadi setiap perilaku yang dibenci maka ini termasuk hal yang apabila orang bisa menahan maka derajat puasanya meningkat. Ya, masuk derajat puasa khusus. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, tentang orang yang berpuasa maka hendaknya dia janganlah berbuat bodoh, berbuat al-jahl, berbuat hal yang tidak ada atau hal-hal yang dicela secara tabiat. Kemudian yang bawahnya adalah kafusairil jawarih an kulli mayulhi an dzikrillah. Menahan diri atau menahan tubuh dari setiap hal yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dalam derajat puasa khusus. Bagian yang kedua dari puasa khusus adalah tarkul istiktsar, tidak memperbanyak dari dua hal. Yang pertama, minal halal waqta fitrihi, tidak terlalu memperbanyak dari sesuatu yang halal saat buka puasa. Maka ketika buka puasa dia buka secukupnya, tidak langsung makan atau tidak makan makanan yang berlebihan. Habis buka ini, ambil ini, beli ini dan seterusnya, tidak. Tapi mencukupkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tarkul istiktsar minan naum waqta shaumihi, tidak terlalu banyak tidur waktu puasa. Tapi bagaimana? Ya memperbanyak dengan amal soleh. Tidak terlalu banyak tidur, memanfaatkan waktu dengan baik untuk ibadah, seperti itu. Kemudian derajat yang paling tinggi yang disebutkan oleh musannif di sini adalah darajatus shaum, shaumu khususil khusus. Puasanya yang khusus dan khusus. Khususnya khusus, gitu ya. Khususnya khusus. Maka bagaimana puasa khususnya khusus ini? Ini VIP gitu ya. Maka ini disebutkan oleh musannif yaitu shaumul qalbi amma siwallahi ta'ala, ya, yaitu ketika hatinya juga ikut mampu berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam dua perkara. Perkara yang pertama al-himam ad-daniyah, dari keinginan-keinginan yang sifatnya rendah, keinginan-keinginan yang sifatnya sifatnya rendah, ya, sifatnya rendah. Ya. Maka ketika orang bisa mendudukkan hatinya, memiliki keinginan yang tinggi dalam kecintaannya kepada Allah, kerinduannya kepada Allah, ketundukannya, beribadahnya kepada Allah, maka ini dia sudah memuasakan hatinya. Kemudian yang kedua, ketika seorang itu berpuasa hatinya, ya, dari selain Allah dalam perkara al-afkar ad-dunyawiyah, dalam masalah pikiran-pikiran dunia, maka dalam urusan dunia yang ada di pandangannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam dunia ini dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk puasanya khususul khusus, khususnya orang-orang yang khusus. Demikian Allah taala alam.